Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesalahan pada surat resmi. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayunintia Sutrisno dan rekan saya Natalia Dian Kusutawati, dan saya Siti Fatimah. Di sini kami akan menjelaskan tentang kesalahan pada surat resmi tipe 8.1 sampai 8.15. 8.1. Pengertian dan fungsi surat. Surat adalah salah satu komunikasi berbentuk tertulis, di mana fungsinya untuk menyampaikan dari satu pihak ke pihak yang lain. Surat terbagi menjadi dua, yaitu surat resmi dan surat pribadi. Bedanya itu, bila surat pribadi, bahasanya itu sesuai dengan bahasa penulis, dan surat resmi harus menggunakan bahasa baku. Juga di surat resmi harus menggunakan kop surat. Fungsi surat. Sebagai umumnya surat berfungsi sebagai: pertama, bentuk tertulis hitam di atas putih. Kedua, bukti tertulis dalam bentuk dokumen, di mana isinya dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dan sarana informasi atau pemberitahuan mengenai hal-hal tertentu yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. 8.2. Format surat. Format surat adalah tata letak atau posisi bagian-bagian surat, yang termasuk di dalamnya adalah penempatan tanggal, nomor, salam pembuka, salam penutup, tembusan, dan lain-lain. Jenis-jenis format surat yang dilazimkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pertama, format lurus penuh. Kedua, format lurus. Ketiga, format setengah lurus. Keempat, format takuk atau format bergerigi. Keenam, format paragraf menggantung. Di sini saya akan menjelaskan pada 8.3, yaitu kesalahan penulisan kepala surat. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan Sekolah Dasar Negeri atau MI Mangkuraya 7 tahun pelajaran 2001/2002. Kesalahan pada penulisan kepala surat ini yaitu pada penulisan tahun pelajaran 2001/2002. Seharusnya penulisan yang benar itu menggunakan tanda strip, yaitu Sekolah Dasar Negeri atau MI Mangkuraya 7 tahun pelajaran 2001/2002. Nah, contoh yang kedua, Jalan Raya Ciliwung kilometer 6. Di sini penulisannya itu menggunakan huruf kapital semua. Penulisan kepala surat yang benar tidak menggunakan huruf kapital semua. Yang betul yaitu Jalan Raya Ciliwung kilometer 6 hanya menggunakan huruf kapital pada bagian depan awal kalimat. Nah, hanya menggunakan, dan di sini kilometer 6 ini juga tetap menggunakan huruf kapital karena kilometer 6 ini termasuk singkatan, jadi harus menggunakan huruf kapital. Selanjutnya yaitu 8.4, kesalahan penulisan nomor surat. Nah, di sini banyak sekali pada surat-surat resmi ini banyak kesalahan pada penulisan nomor surat. Misalkan nomor 272/DKL/4/2011 titik. Seharusnya penulisan nomor surat yang benar yaitu 272/DKL/4/2011 tanpa titik. Jadi pada akhir nomor surat resmi ini tidak menggunakan tanda titik. Nah, sekarang contoh yang kedua. Misalkan nomor 002 titik SMA Negeri 1 Jakarta titik 09 titik 2014 titik. Nah, penulisan yang benar tidak menggunakan tanda titik, tetapi menggunakan tanda garis miring. Jadi yang benar adalah 002 SMA Negeri 1 Jakarta 09 2014. Bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya, kesalahan pada surat resmi 8.5 yaitu kesalahan penulisan pada lampiran surat. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan nomor
178 garis miring SMA Negeri 1 Jakarta garis miring 2017 lampiran strip perihal diskusi 17 Agustus. Di sini lampiran pada surat resmi ini tidak tertulis. Seharusnya karena lampiran ini tidak tertulis, maka lampiran bisa dihilangkan. Karena lampiran ini akan membuat kesan yang sangat terpaksa. Jadi bisa dituliskan nomor dan perihal saja. Lampiran bisa dihilangkan. Contoh yang kedua, nomor OSIS garis miring 023 garis miring 18 garis miring 1 garis miring 2003. Lampiran angka 1 dan menggunakan huruf yaitu 1 SATU. Hal permohonan acara ulang tahun sekolah. Nah, di sini pada penulisan lampiran ini berhubung ada, jadi penulisan lampiran harus disertakan. Tetapi di sini menggunakan angka 1 dan menggunakan huruf, jadi terlalu berlebihan. Boleh memilih salah satu, boleh angka dan boleh huruf. Bisa dilihat pada contoh di PPT. Selanjutnya 8.6 kesalahan penulisan hal surat. Nah, contohnya kesalahan hal pada penulisan surat ini, misalkan hal pagelaran gamelan Bali dalam rangka Hardiknas 2016. Nah, di sini berhubung jika perihal surat ini terlalu panjang sehingga menyentuh bagian bawah tanggal, jadi penulisan hal surat ini bisa dipotong menjadi dua. Kan tadi pagelaran gamelan Bali dalam rangka Hardiknas 2016. Jadi bisa dipotong menjadi dua, mulai dari pagelaran gamelan Bali dan dalam rangka Hardiknas 2016 itu bisa ditaruh di bawahnya pagelaran gamelan Bali agar tidak menyentuh bagian pada bawah tanggal. Contoh yang kedua yaitu permohonan izin titik. Nah, pada penulisan hal surat ini kebanyakan ada tanda titiknya. Jadi pada hal surat ini tidak menggunakan akhiran tanda titik. Jadi hanya permohonan izin. Begitu saja, tidak menggunakan akhiran titik. 8.7 kesalahan penulisan pada tanggal surat. Di sini saya akan memberikan contoh. Misalkan Jakarta 15 Maret 2015. Di sini penulisan Jakarta tidak perlu dituliskan jika pada kepala surat itu sudah tertera tempat alamat pembuatan surat tersebut. Jadi pada tanggal surat ini tidak perlu digunakan tempat lagi. Tidak perlu. Jadi kalau misalkan pada kepala surat itu ada, pada tanggal tidak ada. Nah, jika pada kepala surat itu tidak tertera alamatnya, baru ditulis pada tanggal tersebut alamat penulisan surat. Contoh yang kedua, Marabahan 24 Juni 2017 titik. Pada penulisan tanggal surat ini tidak diharuskan, tidak perlu penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Hanya Marabahan 24 Juni 2017. Bisa dilihat pada contoh di PPT. 8.8 kesalahan penulisan alamat surat. Bentuk salah contoh yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Robi Alfian ST, Jalan Raya Pekan, strip Jakarta kilometer 2, strip Jawa Barat. Kenapa salah? Karena alamat tidak diawali dengan kata kepada, sebab siapapun sudah mengetahui bahwa alamat tersebut ditulis untuk mengetahui alamat yang dituju. Selain itu, kata kepada merupakan kata penghubung intrakalimat yang menyatakan tujuan, sedangkan alamat tersebut bukan merupakan suatu kalimat. Bentuk benarnya langsung saja dilihat di PPT. Contoh yang kedua adalah kepada yang terhormat Saudara Kepala Dinas Pertanian Jalan Taru Budaya nomor .28 Unggaran. Pada contoh kali ini sama seperti contoh yang pertama, tidak usah menggunakan kata kepada. Dan kata sapaan seperti saudara tidak perlu ditulis di depan gelar, jabatan, dan pangkat. Kata sapaan digunakan jika diikuti langsung oleh nama orang yang dituju. Bentuk benarnya seperti yang terhormat titik Kepala Dinas Pertanian Jalan Taruna Budaya nomor 28 Unggaran. Selanjutnya 8.9 kesalahan penulisan salam pembuka. Contoh yang pertama pada bentuk salah ialah
dengan hormat. Sebenarnya kalimat ini sudah benar, karena pada di awal kalimat sudah menggunakan huruf kapital. Namun, kesalahan berada pada penulisan akhir kalimat yang tidak menggunakan tanda koma. Contoh yang kedua yaitu Saudara Tuti yang terhormat. Pada kalimat ini kesalahannya ada pada di setiap awal kata yang menggunakan huruf kapital. Padahal sebenarnya huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan kata sapaan, serta pada akhir kalimat harus menggunakan tanda koma. Penulisan paragraf pembuka. Contoh bentuk yang salah. 1. Sehubungan dengan surat saudara tanggal 22 Juli 2003, no. 235 garis miring U Romawi 4 garis miring 2003 tentang permintaan tenaga pengajar bahasa Indonesia untuk orang asing. Kami ingin menanggapi sebagai berikut. Pada penulisan kata tersebut tidak benar karena unsur yang ada hanya berupa keterangan yang ditandai oleh kelompok kata sehubung dengan yang diakhiri tanda titik. Jadi bentuk benarnya seperti ini. Contoh yang kedua. Bersama ini kami beritahukan bahwa rapat pemegang saham PT Makassar dibatalkan karena pembukuan keuangan belum semua dilaporkan. Kesalahan pada penulisan surat ini terletak pada isinya. Surat itu hanya memberitahukan sesuatu, tidak menyertakan sebuah lampiran dan bukan merupakan surat pemberitahuan tentang pengiriman barang, sehingga tidak tepat menggunakan ungkapan bersama ini. 8.11 Kesalahan penulisan paragraf penutup. Contoh bentuk salah yang pertama. Demikianlah surat ini kami sampaikan. Semoga Bapak atau Ibu dapat memakluminya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Pada kalimat ini kesalahannya pada kata demikian, karena kata demikian tidak memberikan informasi apapun pada surat penutup. Selanjutnya, kesalahan terjadi pada penggunaan katanya. Karena katanya itu tidak jelas mengacu kepada siapa, bentuknya lebih tepat diganti dengan kata sapaan. Karena komunikasi terjadi antara pihak pertama dan kedua. Bentuk benarnya silakan dilihat di PPT. Sekarang contoh yang kedua, contoh kesalahan yang kedua, yaitu seperti demikian, atas perhatian Bapak kami haturkan terima kasih. Di sini sama dengan penjelasan dari contoh yang pertama, tidak perlu menggunakan kata demikian dan kata haturkan di sini tidaklah tepat karena kata haturkan bersifat kedaerahan. 8.12 Kesalahan penulisan salam penutup. Bentuk salah contoh yang pertama, hormat kami, Salam penutup juga memiliki aturan yang sama dengan salam pembuka, yaitu kata hormat harus menggunakan huruf kapital dan kata kami menggunakan huruf kecil dan diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya, contoh yang kedua, yaitu singkatan wassalam. Kesalahan pada ejaan, penggunaan ejaan harus diperhatikan. Seperti wassalam, seharusnya ditulis dengan ejaan yang benar, yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehingga membantu pembaca dalam menafsirkan kalimat tersebut. Contohnya silakan dilihat di PPT. Selanjutnya, 8.13 Kesalahan penulisan salam tembusan. Contoh yang pertama bentuk salahnya yaitu tembusan yang terhormat. 2. 1. Sekjen Komisi Pemilihan Umum di Jakarta. 2. Sekretaris KPU Prof. Sulut di Manado. 3. Ketua KPU Kabupaten Minahasa di Tondano. Kesalahan pada penulisan salam tembusan ini ada pada dicantumkannya kata yang terhormat. Seharusnya kata yang terhormat itu tidak perlu dicantumkan, karena pencantuman kata yang terhormat itu dirasa kurang efektif. Lalu, contoh kedua, tembusan disampaikan dengan hormat kepada 2. 1. Ketua KPU Provinsi Lampung. 2. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung. 3. Ketua KPU Kabupaten Seprovinsi Lampung. 4. Ketua Bawaslu Kabupaten Seprovinsi Lampung. 5. Arsip.
Nah, kesalahan penulisan salam tembusan ini hampir sama pada kesalahan contoh pertama, yaitu tidak perlu dicantumkannya kata kalimat disampaikan dengan hormat kepada. Itu tidak perlu dicantumkan. Lalu kesalahannya ada pada penulisan dicantumkannya kata arsip. Karena pada surat itu pastinya sudah memiliki arsip atau dokumen sendiri. Selanjutnya 8.14 pemakaian bahasa dalam isi surat. Bentuk salah yaitu sehubung akan dilaksanakan kegiatan Assignment Motivation Training atau AMT yang akan dilaksanakan pada kesalahan pada pemakaian bahasa isi surat ini ada pada penggunaan bahasa asing yang terdapat pada konteks bahasa Indonesia, yang seharusnya apabila bahasa asing ada pada konteks bahasa Indonesia harusnya ditulis huruf miring. 8.15 contoh surat. Nah, ini adalah salah satu contoh surat. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.